Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adakah yang tidak hadir hari ini? KM, Henry? Hadir Ibu. Semua, alhamdulillah, terima kasih. Baiklah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu punya yel dulu ya, biar kalian semangat. Kalau Ibu teriak, semangat pagi, 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 ya. Semangat pagi. Pagi. Satu ya lagi. Belajar bahasa Indonesia, asik, asik, bahagia, oke? Ya, belajar bahasa Indonesia. Asik, bahagia. Ya, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari materi menelaah teks cerpen dari segi struktur kebahasaan dan dari segi struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, ada yang masih ingat apa saja struktur pembangun cerpen? Ya, ada yang masih ingat? Saya Bu. Oleh Erlin. Orientasi, strukturnya ya Bu ya. Orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda Bu. Ya, tepuk tangan untuk Erlin. Ya, selanjutnya, apa saja kaidah kebahasaannya? Ya, ada yang Ayo Bu, coba Bu. Ya. Satu aja ya Bu, saya lupa sisanya. Ya. Kalau tidak salah tuh yang kemarin Ibu ajarkan adalah kata ganti orang Bu. Ya, betul. Nah, yang dua lagi apa? Ada yang masih ingat? Ya, yaitu tentang kalimat langsung dan konjungsi penanda urutan waktu. Nah, pada hari ini kalian akan belajar tentang memproduksi teks cerita pendek dengan teknik mengonversi lagu. Nah, Ibu kan sudah bagikan ya materi kepada kalian lewat grup WA. Ibu akan sampaikan kompetensi dasar IPK dan tujuan pembelajaran. Ibu akan share screen dulu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah Bu. Sudah ada Bu. Sudah Bu. Nah, hari ini pembelajarannya memproduksi teks cerita pendek dengan teknik mengonversi lagu. Kompetensi dasarnya yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang pertama, merancang pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Kemudian memproduksi pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi kalian akan membuat suatu proyek cerita pendek ya. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat memproduksi cerita pendek. Nah, mungkin kalian sudah membaca ya di materi yang Ibu sampaikan, langkah-langkah dalam memproduksi teks cerita pendek dengan teknik mengonversi lagu. Yang pertama, tentukan dulu atau menentukan lagu yang memiliki lirik naratif. Apa itu lirik naratif? Lirik naratif adalah lirik yang dapat dibuat cerita ya atau berbentuk mengandung ada kalimatnya ya Bu ya. Ya betul. Apa saja misalnya contohnya ada apa saja kayak naratif itu. Lagu Sherina. Nah, boleh berarti di situ lagu Sherina apa judulnya? Lihat lebih dekat ya Bu. Ya pinter Saripah ya. Nah itu berarti ada unsur-unsur
pembangun cerpennya kan, di lagu itu ada tokohnya, gitu. Ada alurnya bagaimana. Nah, kemudian yang kedua, membuat para prasa lagu. Kalian sudah membaca materi ya, para prasa itu apa? Siapa yang masih ingat? Ada yang berani menjawab? Sudah, Bu. Sudah dibaca. Apa, Sarifah? Ya, jadi ditambahin kata-kata ya, Bu. Lagunya. Ya, jadi mengubah lagu tanpa mengubah bentuk aslinya, gitu ya. Jadi ditambahkan dengan kata-kata dalam kurung. Kemudian menafsirkan lagu, artinya kalian menafsirkan atau memaknai lagu itu tentang apa. Selanjutnya, menuangkan hasil tafsiran ke dalam bentuk kerangka teks cerita pendek. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi teks cerita pendek. Dari materi yang kalian simak, adakah yang ingin ditanyakan? Adakah kesulitan-kesulitan? Ibu, saya belum bisa membuat cerpen, Bu. Belum pernah, Ibu. Baiklah, hari ini kita akan berlatih bagaimana cara membuat cerpen. Ada yang lain, kesulitan yang lain, anak-anak? Ibu, saya kesulitan menafsirkan dari lagu, Bu. Ya, nanti kita akan pelajari ya. Oke, selanjutnya hari ini kita akan langsung praktik bagaimana mengonversi cerpen. Nah, nanti proyek kita ini pada akhir semester akan dibuat buku antologi ya. Apa itu buku antologi? Buku kumpulan cerpen karya siswa. Sebelum ke praktik, kalian sudah melihat contoh ya di materi ajar yang sudah Ibu share. Nah, kita simak dulu apa coba lagu yang Ibu share di materi ajar. Ibu, Ebit GAD, Ibu. Judulnya apa? Titip rindu buat ayah, Ibu. Nah, kita sekarang simak tayangannya ya. Kalian perhatikan. Di matamu masih tersimpan selangkah peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski napasmu kadang tercengang, memikul beban yang makin sara, kau tetap bertahan. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan.
kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Ayah, dalam hening sepi ku rindu, untuk menuai padi milik kita, tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Ya, kalian barusan sudah menyimak ya lagu dari Ebit G. Ade yang berjudul Titip Rindu Buat Ayah. Nah, selanjutnya lagu tersebut itu diparafrasakan ya. Jadi waktu itu ibu membuat cerpen dengan judul Titip Rindu Buat Ayah berdasarkan konversi lagu ya. Nah, ibu akan contohkan bagaimana cara memparafrasakannya. Sebentar ya. Ya, ini liriknya bisa kalian lihat ya. Titip rindu buat ayah. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa. Benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur darah deras. Namun kau tetap tabah. Meski napasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin syarat. Kau tetap bertahan. Kau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari. Kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar. Meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Ayah, dalam hening sepiku rindu untuk menuai padi milik kita. Tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban.
kau telah mengerti hitam dan merah jalan ini, keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkah kadang gemetar. Kau tetap setia. Nah, lalu Ibu para perasakan ya, caranya seperti ini. Kalian tinggal menambahkan kata-kata di dalam kalimat lagu tersebut ya. Nah, coba siapa yang mau membacakan para prasanya? Ya, ada yang membacakan para prasanya? Ya, coba Ibu tunjuk Lestari. Ya, silakan Lestari dibaca hasil para prasanya. Iya, Ibu. Ya, silakan Lestari bacakan hasil para prasa dari ragu tersebut. Hasil prasanya, seorang ayah yang berjuang demi anaknya, Bu. Nah, itu penafsiran. Nah, ini kalau para prasa sudah Ibu share screen ada? Di situ ada di layar? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Yang lain ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oh, sebentar. Tidak ada, Bu. Maaf. Ibu lupa ternyata yang PowerPoint-nya belum di-close. Sebentar ya. Bagaimana, sudah ada? Kecil, Ibu. Sudah, Bu. Kelihatan. Ya. Tapi masih Kecil, Bu. Tulisannya nggak kelihatan. Soalnya kalau di ke PowerPoint kan banyak. Nah, coba. Gimana tadi Lestari, ini bisa dibaca Lestari? Bisa, Ibu. Ya, silakan dibaca. Ini hasil para prasanya. Titip rindu buat ayah. Di sorot matamu masih tersimpan selaksa peristiwa hidup, benturan dan hempasan kehidupan terpahat di keningmu yang keriput. Kau nampak sudah tua dan merasa lelah, keringat mengucur deras membasahi keningmu, namun kau tetap tabah dan ikhlas. Meski nafasmu kadang tersengal sesak, memikul beban hidup yang makin syarat, kau tetap bertahan untuk terus berjuang. Engkau telah sangat mengerti hitam dan merah jalan hidup ini, garis keriput tulang pipimu, Gambaran dari perjuangan. Gambaran dari perjuangan hidupmu mencari nafkah. Bahumu yang dulu terlihat kekar, hitam lengan terbakar panas matahari, kini tampak kurus, kering, dan terbungkuk. Namun semangatmu tak pernah pudar, meski langkahmu kadang terasa gemetar, kau tetap setia berjuang. Ayah, dalam hening sepi malam ku rindu hadirmu untuk menuai padi milik kita berdua. Tapi kerinduan ini tinggal hanya kerinduan, anakmu sekarang yang banyak menanggung beban hidup. Engkau telah sangat mengerti
hitam dan merah jalan hidup ini, garis keriput tulang pipimu, gambaran dari perjuangan hidupmu mencari nafkah. Bahumu yang dulu terlihat kekar, hitam lengan terbakar panas matahari, kini tampak kurus, kering, dan terbungkuk. Sudah, Bu? Ya, itu masih lanjutannya ya. Namun semangatmu Oh, tetap iya, Bu. tegar, meski langkahmu kadang terasa gentar, kau tetap setia. Tetap setia. Ya. Nah, itu contoh dari para perasa lagu. Jadi kalian tinggal menambahkan kata-kata ya di dalam lagu tersebut, lalu diberi kurung. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Selanjutnya, kita ke penafsiran. Nah, ketika Anda cermati penafsiran dari lagu Titip Rindu Buat Ayah. Yang ketiga, ini langkah ketiga. Lagu Titip Rindu Buat Ayah bercerita tentang perjuangan seorang ayah dalam mencari nafkah untuk anaknya. Ia tak peduli dengan segala kelelahan yang dialami dirinya. Ia selalu tabah, maaf ya, itu tanya dihapus, dan tak pernah mengeluh. Walaupun usianya sudah tua, ia terus setia berjuang. Kini seorang ayah itu telah tiada dipanggil Sang Maha Kuasa. Sang anak hanya dapat merasakan rindu yang mendalam. Sang anak pun harus menanggung beban hidupnya seorang diri. Nah, setelah itu kalian buat kerangkanya. Nah, ini contoh kerangkanya. Kalian setelah menafsirkan lagu boleh bertindak ya boleh sebagai ayah, boleh sebagai anak. Kalau ibu di sini tokoh utamanya yaitu sebagai anak, ibu beri nama Siti. Nah, yang pertama orientasi, kan sesuai struktur ya. Buat dulu orientasinya. Yang pertama masa kecil Siti yang bercita-cita ingin menjadi guru. Ini yang ada di dalam imajinasi ibu. Kemudian yang kedua, ayah bekerja keras memungut sampah. Nah, komplikasinya yang pertama, preman meminta uang kepada ayah dengan paksa. Yang kedua, saat Siti wisuda teman-teman mencemoohnya. Yang ketiga, ayah tertabrak mobil saat mau menghadiri wisuda Siti. Kemudian resolusinya, Siti menjadi seorang guru. Resolusi itu apa? Penyelesaian masalah, Ibu. Ya, penyelesaian masalah. Jadi tadi orientasi perkenalannya dulu, kemudian buat komplikasinya atau konfliknya, yang terakhir penyelesaiannya atau endingnya. Nah, perlu Anda ketahui bahwa judul itu boleh ditulis di awal, lalu direvisi setelahnya jika kalian mempunyai ide baru. Atau di akhir cerita juga tidak apa-apa setelah cerita selesai. Karena yang namanya ide itu selalu mengalir, selalu baru gitu, tidak bisa diduga. Nah, kemudian waktu itu Ibu membuat gerakan tersebut ke dalam bentuk cerpen yang dibukukan dalam buku kumpulan puisi dan cerpen 11 tangan untuk Ibu. Nah, waktu itu Ibu juara 1, jadi dibukukan. Nah, ini buku pertama Ibu. Ini motivasi juga untuk kalian ya, untuk terus berkarya. Nah, ini cerpennya. Titip Rindu Buat Ayah. Ya, Siti ingin jadi guru. Suara anak semata wayangnya selalu terngiang di telinga lelaki itu kala menyampaikan cita-citanya yaitu menjadi seorang guru. Cita-cita yang begitu mulia. Saat itu anaknya masih berumur 5 tahun. Itulah yang menjadi motivasi lelaki itu untuk terus membanting tulang seorang diri. Istrinya telah tiada karena kehabisan darah saat melahirkan. Hei, mana mungkin orang seperti kamu bisa menyekolahkan anak hingga sarjana. Jangan mimpi di siang bolong. Beribu hinaan telah menimpa dirinya. Dia hanya mampu menelannya. Dia tak bisa membantah kenyataan hidup. Namun ambisinya semakin kuat untuk membuktikan bahwa ia mampu. Waktu terus berputar, cita-cita sang anak ini semakin di depan mata. Ya, Siti sebentar lagi wisuda, berbiaya yang besar, ya Siti. Tenang saja nak, selama ayah mampu, ayah akan terus berjuang demi kamu. Doakan saja, semoga Tuhan memberi kekuatan kepada ayah untuk terus berjuang. Terima kasih ya, maafkan Siti yang selalu merepotkan ayah. Sudahlah nak, ayah ikhlas. Ayah tidak punya harta benda untuk diwariskan.
Ayah hanya mewariskan ini keringat ayah untukmu. Gadis cantik itu tak kuasa menahan bulir-bulir air mata yang terus menetes di pipinya. Saat menatap wajah ayahnya yang penuh peluh, ia menangis di pelukan ayah tersayang. Lelaki itu terus berjalan menyusuri tempat demi tempat, bau sampah keras menyengat hidungnya. Lalat serat mengerumuni tubuhnya. Di matanya masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan kehidupan terpahat di keningnya yang hitam terbakar. Keringatnya mengucur begitu deras membasahi pipinya yang keriput. Usianya lapuk bersama sampah-sampah yang ia pungut sebagai penyambung hidup dari hari ke hari dan demi cita anak semata wayangnya. Di bawah terik mentari, ia taruhkan nyawanya. Langkahnya kadang gemetar menahan lelah. Terkadang nasib berkata lain. Uang hasil jerih payahnya harus raib di tangan preman kampung. Jangan ambil uangku, ini buat biaya kuliah anakku, ujar lelaki itu. Gembel seperti ini ingin memuliakan anak, mana mungkin, ya nggak teman-teman? Kata preman bertato kepada teman-temannya. Semua preman tertawa terbahak-bahak. Paksa lelaki tua itu menyerahkan uangnya karena belati tengah berada di lehernya. Badannya bergetar membayangkan tajamnya belati itu saat menikam kulitnya yang keriput. Lelaki itu pulang dengan tangan kosong, pekerjaannya sia-sia. Untuk membeli beras pun tak ada. Dengan hati teriris dia pungut butir-butir nasi yang berserakan di tong sampah. Nah, maafkan ayah, para preman telah mengambil uang ayah. Hari ini kita hanya bisa makan nasi basi ini. Tidak apa-apa ya. Ya, kenapa ya selalu melarang Siti untuk bekerja? Siti ingin membantu ayah, kata Siti. Tidak, nak, biarkan ayah saja yang memeras keringat. Kamu itu punya penyakit. Ayah tidak mau kehilangan orang yang ayah sayangi untuk kedua kalinya. Cukup kehilangan ibumu saja. Itu telah membuat ayah begitu terpukul sampai saat ini. Dulu ayah tidak punya biaya untuk membawa ibumu ke rumah sakit, ke dokter. Jadi hanya ditangani rukun beranak. Siti memang mempunyai penyakit anemia. Tubuhnya tidak boleh kecapean, kondisi tubuhnya tidak fit, dia sering pingsan dan di jalan saat berjalan menuju kampus yang lumayan jauh dari tempat tinggalnya. Siti kangen ibu, kapan Siti bisa bertemu ibu? Ujar anaknya sambil menatap foto yang dipajang di dinding rumahnya yang kumuh. Semoga kita semua berkumpul kelak di surga, ya nak. Siti mengambil foto yang telah berdebu itu, dipeluknya erat-erat. Dia sangat merindukan sentuhan seorang ibu. Saat yang dinanti tiba, wisuda akan dilaksanakan hari ini. Dengan langkah gontai, Siti berjalan menuju kampus berbalut kebaya lusuh peninggalan ibunya. Hatinya tersayat ketika melihat teman-temannya berpakaian glamor. Bahkan didampingi oleh kedua orang tuanya. Ada juga yang didampingi oleh pendamping hidupnya. Hei Sid, mana ayahmu? Tanya Mirna. Ayahku harus bekerja, jadi tidak bisa mendampingiku. Kalau tidak bekerja, kami tidak bisa makan, jawab Siti. Prosesi wisuda pun dimulai. Ia sangat terharu ketika mendapat predikat mahasiswa terbaik dengan nilai cum laude. Tak terasa acara telah selesai. Siti bergegas pulang. Ia tak tahan ingin memberi kabar gembira itu kepada ayah tercinta. Kebetulan hari ini sang ayah tepat usianya 65 tahun. Ia ingin memberikannya sebagai kado ulang tahun. Tak, petir menyambar batin Siti ketika melihat sang ayah dikerumuni orang-orang di rumahnya. Tubuhnya terbujur kaku dan bersimbah darah. Matanya terpejam untuk selamanya. Jeritan teriris, jeritan tangis mengucapkan jagat raya. Air mata darah dan mengalir deras. Seketika ijazah yang dibawanya jatuh, tubuhnya terkulai lemah. Ayah, bangun ya, teriak Siti sambil mengguncangkan tubuh ayahnya. Ayahku kenapa, Bu? Tanya Siti pada tetangganya. Ayahmu tertabrak mobil ketika hendak pergi ke kampusmu. Katanya uang yang dia peroleh telah cukup untuk makan hari ini. Jadi ia ingin menghadiri wisudamu. Gadis malang itu tak bisa berkata lagi. Lidahnya terasa keluh. Hanya air mata yang terus mengalir membajir pipinya. Siti hanya bisa memeluk pusara. Wangi melati kian menyiasati. Impian ingin membahagiakan ayahnya tidaklah kenangan. Hari demi hari Siti lalui tanpa ayah lagi. Kini ia telah menjadi seorang guru. Tiap pulang mengajar selalu memutar lagu Siti Perindu buat ayah untuk melepaskan kerinduannya. Air matanya selalu mengalir. Nah, ini syairnya Ibu tulis lagi.
Ya, endingnya dipeluknya erat foto sang ayah yang menempel di album bersama ijazah yang telah dimilikinya. Nah, ini jadi sad ending ya, atau endingnya sedih. Ya, sebentar Ibu stop dulu share screen-nya. Nah, kita lihat lagi ke bentar ya. Nah, kita akan menyusun rencana proyek. Ya, PowerPoint-nya sudah tampak lagi anak-anak? Udah, Bu. Sudah ada, Bu. Ya. Proyek cerpen yang akan kita buat ya, ini jadwalnya. Kita sepakati saja ya anak-anak. Pertemuan pertama kalian memilih lagu yang akan dikonversi. Nanti Ibu berikan 2 pilihan lagu. Kemudian yang kedua, membuat para prasa dari lagu tersebut. Yang ketiga, membuat penafsiran. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kalian membuat kerangka, ya. Setelah itu kembangkan kerangka tersebut menjadi teks cerita pendek. Dan pertemuan terakhir, ketiga, yaitu perevisian cerita kalian dan persiapan untuk publikasian. Nanti cerita kalian juga selain dibukukan akan dipajang di mading sekolah ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya anak-anak? Ya, paham, Ibu. Terima kasih. Sekarang kalian pilih dulu secara berpasangan ya, secara berpasangan pilih dulu lagu yang akan dikonversi. Nanti kalian para prasakan lalu buat penafsiran. Nah, untuk minggu depan dalam pembuatan kerangka dan teks cerpennya sudah sendiri-sendiri atau individu. Silakan simak dulu kedua pilihan lagu yang akan kalian konversikan. Ini yang pertama lagu Bunda ya. Pandangnya semua gambar diri kecil bersih belum ternoda, pikirku pun melayang dahulu pensi, teringat semua cerita orang tentang riwayat. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terbuai dariku. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi derita. Tangan halus dan suci telah
mengangkat tubuh ini, jiwa raga dan seluruh hidup telah Dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh Bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Pikirku pun melayang jauh penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh Bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Nah, kemudian lagu selanjutnya yaitu dari Serina dengan judul Lihatlah Lebih Dekat. Nah, lagu ini adalah lagu pertamaku di mana aku bernyanyi sambil bermain piano. Hatiku sedih, hatiku gundah, tak ingin pergi berpisah. Hatiku bertanya, hatiku curiga, mungkinkah ku temui kebahagiaan seperti di sini. Sahabat yang selalu ada dalam suka dan duka. Sahabat yang selalu ada dalam suka dan duka. Tempat yang nyaman, hangat tinggal, dalam tidurku yang lelap.
resah, jauhkanlah aku dari salah prasangka. Pergilah Bunda, jauhkan resah, lihat segalanya lebih dekat, dan ku bisa menilai lebih bijaksana. Mengapa bintang bersinar, mengapa air mengalir, mengapa dunia berputar, khas dan banyak lebih dekat dan kau akan Nah, tadi kalian sudah melihat dua lagu yang harus kalian pilih secara berpasangan. Sekarang kalian lihat LKPD-nya ya. Bentar, Ibu tampilkan LKPD-nya. Ya, sudah tampil LKPD-nya anak-anak? Sudah, Ibu. Kalian sudah Ibu bagikan, bisa dilihat ke langkah kerjanya. Nah, di sini sudah ada liriknya, lagu Bunda dan lagu Lihatlah Lebih Dekat. Kalian tinggal membuat parafrasanya ya dari salah satu lagu tersebut. Setelah membuat parafrasa, silakan kalian tafsirkan. Ini tafsirkannya ya, lagu tersebut cerita tentang apa. Silakan dimulai anak-anak. Ibu akan putarkan musik untuk mengiringi kalian ini. Apakah musiknya terdengar? Iya, Ibu, terdengar, Ibu. Silakan mengerjakan. Ya, sudah selesai ya. Ya, waktu pengerjaan sudah selesai. Sekarang Ibu akan keliling untuk melihat kelayakan dari proyek kalian ya.
Baiklah. Ya, baik pasangan Erlin dengan Sarifah, Ibu lihat. Wah, ini sudah bagus ya. Ini sudah sesuai dengan lagunya. Sama Ya, pakai Bu. ya, sama-sama. Makasih Ibu. Ya. Nah, yang lain juga Ibu lihat ya. Alhamdulillah sama semuanya. Nah, coba sekarang presentasikan ya perwakilan dari kalian. Coba Endri presentasikan. Hasilnya pasangan Endri dengan Tuti. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah, untuk hari ini pembelajarannya sampai penafsiran saja ya. Jadi, pada intinya langkah-langkah dalam mengonversi lagu menjadi cerpen, yaitu yang pertama apa? Memilih lirik lagu. Memilih lirik lagu yang naratif, Bu. Yang kedua membuat Parafrasa. Yang ketiga membuat Penafsiran. Dan yang keempat Membuat kerangka. Membuat kerangka. Ya, terima kasih. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan anak-anak? Menyenangkan, Ibu. Belajar sama Ibu. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu dengan proyek membuat kerangka dan menulis cerpen. Ya, tetap semangat. Semangat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina. Silahkan Bu Erlin mengomentari. Iya, terima kasih Bu Monik. Saya mau izin memberikan tanggapan terhadap penampilan Ibu Lina ya. Ibu Lina ya, mohon izin ya. Silakan Bu. Tentu secara praktik di lapangan pada faktanya Bu Lina sudah sangat pakar ya. Sudah banyak ilmu dan pengalamannya dibandingkan saya dan teman-teman. Saya tidak mengomentari penampilan Bu Lina ketika mengajar. Saya lebih mengomentari sintaks yang harus dilakukan ketika nanti PPL ya Bu ya. Kalau secara praktik mengajar beneran pasti Bu Lina udah perfect. Ini saya cuma mau mengomentari untuk nanti PPL saja ya Bu Lina ya. Terutama mengenai waktu. Nanti kan dari segi waktu durasi waktu video kira-kira oh ya, sebelumnya saya sampaikan tadi kan menurut Bu Monik 40 menit ya. 30 menit. Oh iya ya 30 menit. Iya. Untuk nanti PPL Bu Lina mohon dipertimbangkan untuk durasi video tadi kan ditampilkan 3 video ya. Video Ebit GAD, video Meli Guslau sama video Syarina, kira-kira nanti disesuaikan dengan waktu PPL cukup tidak ya Bu Lina ya? Mungkin kalau untuk PPL kan nanti yang diedit ya Bu, dipotong-potong ya Bu Monik ya? Iya. Mungkin Bu untuk lagu tadi kan durasinya ada 3 menit, ada yang kalau kita pangkas lagunya sampai keseluruhan lirik terbaca, kemudian dipotong saja bagaimana? Ya gitu saja Bu. Ya, yang kedua Bu Lina saya mau tanya untuk gambaran saya dan teman-teman yang akan tampil nanti ya, kebetulan Bu Lina hebat sekali mau tampil pertama model kita, contoh kita. Karena sebenarnya sudah bagus, tapi kan tidak boleh mengatakan sudah bagus. Ya. Harus supaya kita ada komentar lain selain sudah bagus begitu ya Ibu-ibu ya. Jadi untuk materi saya mau bertanya, ini untuk saya dan teman-teman nanti yang akan tampil, terutama di PPL, supaya kita juga ada koreksi bersama dan tidak mengulang kesalahan. Saya mau bertanya untuk materi yang tadi kan Ibu menjelaskan, membacakan contoh hasil cerpen Siti ya Bu ya, yang hasil cerpen tersebut sudah ada di materi ajar. Apakah nanti ketika mengajar materi tersebut dibahas lagi atau cukup nanti kan sudah di-share di grup WA begitu Bu Lina, apakah nanti dibahas lagi atau tidak? Karena materi kan sudah tuntas dikirim lewat WA grup kelas.
Jadi apakah hasil cerpen Ibu Lina dibaca kembali atau kita anggap anak-anak sudah membacanya di rumah, begitu Bu Lina? Ya, sebenarnya tadinya saya ingin menganggap semua sudah membaca, tapi dikhawatirkan ada yang tidak membaca gitu. Jadi saya sajikan. Nah, bagaimana baiknya mungkin ada masukan dari Bu Monik? Iya Bu, mungkin seperti yang diajarkan Pak Nunung saja Bu, ada baiknya cerpen itu dibagikan dulu di grup WA. Nanti kalau membuktikan siswa membaca atau tidaknya bisa Ibu tanyakan kepada siswa. Maksudnya itu apa cerita yang Ibu kirimkan kemarin di WA grup gitu, misalnya seperti itu. Kalau yang seperti tadi Ibu bacakan, mungkin waktu kita terbatas. Di kelas pun kita kan cuma diberi waktu kalau untuk SMP 40 menit ya Bu ya, 1 jamnya. Kan Bu Erlin sudah? Cukup seperti itu dulu observasi saya mengenai Bu Lina. Selebihnya memang sudah sangat bagus. Baik, kita lanjutkan ke Bu Leni. Silakan Bu Len. Terima kasih Bu Monik. Saya akan penampilan Bu Lina sudah bagus, tapi saya hanya mau menempatkan saya kalau seperti siswa gitu ya Bu Lina ya. Yang pertama dari tadi materi yang paraprasa kurang materinya tentang pendalaman paraprasa. Jadi saya kalau sebagai siswa saya nggak tahu cara memparaprasa gitu. Nah, mungkin seperti itu. Lalu karena kan tadi hanya disebutkan bahwa paraprasa itu anak-anak ada penambahan kata-kata, nah belum dijelaskan lagi dari soal seperti itunya gitu. Untuk harus pokoknya kurang terperinci dari materi paraprasa. Yang kedua, kalau menurut saya, bagaimana kalau yang buku Ibu kan itu ada buku cerpen ya Bu ya? Itu dihadirkannya di depan gitu. Jadi untuk lebih memotivasi anak, oh ini Ibu udah ada cerpen. Nah, Ibu tahu nggak anak-anak ini dari mana inspirasinya gitu. Nah, ini Ibu inspirasinya dari lagu. Nah, boleh nggak kalau yang itunya di depan gitu supaya anak termotivasi dan ada model dulu gitu sebelum anak-anak membuat cerpen seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Tadi saya sudah menampilkan. Mungkin tadi harusnya lebih di awal lagi ya Bu. Baik, itu saran dari Bu Leni ya. Bagaimana Bu Lina? Ya, terima kasih Bu Erlin, Bu Leni dan Ibu Monik. Nanti saya akan perbaiki lagi untuk PPL. Baik, kita lanjutkan penampil kedua kita, Ibu